Halo semuanya, jadi pada video pertama yang diproduksi oleh BBC, saya melihat bagaimana hutan Amazon itu sedang menghadapi krisis lingkungan yang sangat amat serius. Jadi pada video itu menunjukkan dampak kekeringan yang ekstrim pada tahun 2023 yang menyebabkan sungai-sungai itu menyusut, desa-desa terisolisasi, sama juga kebakaran hutan yang meningkat, serta kematian satwa liar seperti lumba-lumba sungai. Nah, yang paling menarik perhatian saya adalah itu munculnya istilah tipping point, yaitu kondisi ketika kerusakan lingkungan itu telah mencapai titik yang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin lagi untuk dipulihkan. Jadi jika Amazon itu kehilangan terlalu banyak tutupan hutan, maka ekosistemnya itu dapat berubah dari hutan hujan menjadi sabana yang sangat amat kering. Nah, dari perspektif hubungan internasional, masalah ini tidak hanya menjadi urusan domestik Brazil saja, tapi juga negara-negara Amazon lainnya. Nah, Amazon ini sering disebut sebagai paru-parunya dunia karena berperan penting dalam menyerap karbon dan menjaga stabilitas iklim global. Nah, artinya kerusakan Amazon ini akan sangat berdampak pada seluruh dunia melalui perubahan iklim, lalu juga ada peningkatan suhu global, sama juga cuaca ekstrim lintas negara. Nah, video tersebut juga menunjukkan bahwa ancaman keamanan saat ini itu tidak hanya lagi terbentuk perang atau konflik militer. Dalam konsep environmental security dan juga human security, perubahan iklim itu dapat menjadi ancaman nyata terhadap kehidupan manusia karena mempengaruhi akses terhadap air, pangan, lalu juga kesehatan dan mata pencaharian masyarakat. Nah, menurut saya video tersebut berhasil menunjukkan bahwa isu lingkungan itu telah berkembang menjadi isu global yang membutuhkan kerjasama internasional, bukan hanya saja kebijakan nasional, tapi juga fokusnya sudah ke ranah internasional. Jadi attention internasional juga sangat diperlukan untuk kasus seperti ini. Lanjut pada video bagian yang kedua yang berjudul Indonesia Indigenous People Losing Their Forests. Video ini berasal dari Human Rights Watch yang mengangkat persoalan hilangnya hutan adat masyarakat lokal di Indonesia akibat ekspansi dari perkebunan kelapa sawit. Yang membuat saya prihatin di sini adalah bagaimana masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah, hutan, sumber pangan, dan identitas budaya mereka. Di sini, hutan bagi masyarakat adat bukan hanya sekedar sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial, budaya, serta spiritual mereka. Nah, di video ini menjelaskan bahwa lemahnya perlindungan hukum serta pengawasan pemerintah menyebabkan hak-hak masyarakat adat seringkali terabaikan. Nah, akibatnya keuntungan ekonomi dari industri sawit tidak selalu diikuti dengan perlindungan terhadap kelompok yang paling terdampak. Nah, dari sudut pandang hubungan internasional, isu ini dapat dianalisis menggunakan konsep human rights dan sustainable development. Nah, di satu sisi, negara di sini ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi komoditas sawit, ekspor komoditas sawit. Namun di sisi lain, terdapat kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan. Nah, selain itu, isu ini juga menunjukkan bagaimana aktor non-negara seperti perusahaan multinasional memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat lokal. Dalam era globalisasi sekarang, keputusan ekonomi yang didorong oleh permintaan pasar internasional dapat berdampak langsung pada komunitas adat di tingkat lokal. Nah, menurut saya, video ini mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan selama beberapa generasi. Oke, pada segmen selanjutnya saya mencoba untuk mengkorelasikan atau mengkooperasi antara video pertama yang sudah dijelaskan oleh Fitri dengan video yang kedua yang sudah dijelaskan oleh Winona. Jadi pelajaran yang kita dapati adalah yang pertama, kita bisa melihat bahwa sebenarnya isu lingkungan yang awalnya mungkin kayak kedengaran itu suatu isu yang sangat basis, tapi bisa menjadi
isu internasional. Kenapa demikian? Karena dampaknya ketika kita lihat di Sungai Amazon dan juga di Indigenous People yang Indonesia, itu akibatnya bisa ke global atau ke negara-negara tetangga gitu terkait iklim tersebut. Nah, yang kedua dari segmen human security dan environmental security, kita bisa lihat kalau jadi ada ketimpangan, ada tumpang tindih. Yang pertama, Indonesia berinisiasi untuk membangun perekonomian dan sustainability and so on and so forth. But then yang menjadi masalah adalah pengesampingan manusia yang ada di dalamnya. Nah, itu yang menjadi yang mirisnya tuh di situ. Instead of kita berupaya untuk mengupgrade perekonomian Indonesia, kita malah menjadikan manusia pedalaman di sana sebagai tumbal dari hal tersebut. Jadi yang kita khawatirin adalah bagaimana kemudian orang-orang yang sudah kaya, yang tinggal di perkotaan itu makin kaya, sedangkan orang-orang yang tinggal di pedesaan atau seperti hutan-hutan tersebut itu malah tersingkirkan seperti itu. Oleh karena itu, hal ini kemudian kita soroti lagi bahwa pemusnahan manusia tidak terjadi dalam masa-masa perang seperti zaman-zaman dahulu. Oleh karena itu, kemudian isu-isu environment atau isu-isu lingkungan seperti ini kemudian masuk ke ranah isu-isu global, ya, yang seperti diarahkan oleh Ibu Tiffany kayak gitu. Mungkin sekian dari video kami. Terima kasih.